Halo Klober, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang udah ikut webinar dari tadi? Atau pada baru ikut? Let me know in the comment, in the chat section. Apakah kalian baru join? Apa belum? Apakah ini mungkin webinar pertama kalian hari ini karena it's still working days, it's Friday, dan kalian masih ada kerjaan lain? Bisa dong, coba di-cat baru. Apakah baru join? Apa udah ikut dari tadi? Let me know. Anyways, perkenalkan, nama aku Fajri. Aku adalah salah satu anggota dari klub yang akan memandu jalannya sesi webinar kali ini. Nah, webinar ini tuh sebenarnya apa sih, Kak? Webinar ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh klub dan growth center by Kompas Gramedia. Dan klub itu merupakan suatu platform online yang bertujuan untuk membantu generasi muda dalam mengembangkan dirinya dan juga karirnya. Sedangkan Growth Center dari Kompas Gramedia terdiri dari praktisi di bidang HR yang membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Nah, event ini sebenarnya sudah berlangsung dari hari Kamis kemarin. Jadi ini udah dari hari Rabu ya tanggal 30 itu. Nah, kita udah dari dan dari tanggal 30 September sampai 3 Oktober nanti hari Sabtu di hari terakhir kita. Sebenarnya apa sih dan tujuannya apa sih kita bikin event ini? Event Ready Set Rise ini ditujukan untuk memberikan semangat kepada kamu dalam menghadapi kegalauan dan juga kebingungan dari situasi ini yang sebenarnya penuh ketidakstabilan, ketidakpastian, dan banyak hal yang kompleks, dan juga banyak banget hal-hal yang membuat kita ambigu. Nah, makanya kita bikin webinar ini biar kalian tetap terus semangat untuk menghadapi obstacle-obstacle tersebut. Nah, selain rangkaian webinar nih sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kalian head over langsung ke website klub di klub.id, kalian bisa lihat banyak banget tuh, ada job fair, dan di job fair-nya itu ada 200 lebih lowongan pekerjaan yang disediakan oleh banyak banget perusahaan di sana. Jadi siapa tahu kalian habis nonton ini, kayaknya gue harus langsung daftar kerja deh. Kayaknya aku mau kerja di sini. Nah, kalian bisa banget langsung ke klub.id untuk melihat lowongan-lowongan kerja tersebut. Nggak cuma buat orang yang ingin mencari kerja, tapi kalau misalnya mereka ingin belajar sesuatu yang baru mungkin, atau ingin to sharpen your skills, mungkin kalian juga bisa langsung head over ke klub, dan kalian bisa mulai lihat paket-paket belajar, dan harga paket belajar itu mulai dari 10.000 aja. Nah, jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kalian untuk nggak belajar, karena udah murah banget nih harganya. Dan kalian langsung bisa choose ke website kita, dan kalian bisa langsung belajar. Seperti itu. Sebelum aku mulai, aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, seperti Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas ID, bagian dari Kompas Gramedia yang menjadi media partner kami, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara Ready Set Rise ini. Sebelum kita mulai juga, ini ada beberapa feature yang mungkin teman-teman lihat di Zoom kalian. Nah, ini ada 3 feature nih, ada raise hand, ada chat, sama Q&A ini. Nah, sebenarnya apa sih fitur-fitur ini, kegunaannya tuh apa sih? Nah, di raise hand ini, teman-teman tuh bisa memberikan notifikasi kepada moderator ataupun pembicara. Nah, misalnya aku nanya nih, kayak sekarang deh, kita cobain dulu kali ya, feature raise hand ini. Coba, aku mau lihat dong raise hand siapa sih sebenarnya yang udah siap buat webinar kali ini. Coba dipencet raise hand-nya, aku mau tahu berapa banyak orang yang sebenarnya udah siap dengan webinar hari ini. Atau mungkin coba raise hand lagi, siapa yang udah tahu sebenarnya webinar ini akan bahas apa. Oke, udah banyak juga ya. Lalu di sebelah feature raise hand, kalian juga bisa melihat feature chat. Nah, feature chat ini kalian bisa gunakan untuk menyapa panelis dan peserta lain. Atau even mungkin jika ada kendala teknis, misalnya kalau misalnya kalian tiba-tiba nggak bisa dengar suara aku, kalian bisa aja langsung ngomong di chat, nanti akan aku segera betulin. Gitu. Nah, yang terakhir dan nggak kalah pentingnya di sini ada feature Q&A. Nah, di feature Q&A ini kita ada feature ini untuk kalian bertanya kepada pembicara terkait topik yang sedang dibahas. Jadi misalnya tiba-tiba di tengah penjelasan ada yang kalian ingin tanyakan, kayaknya aku nggak ngerti deh tentang ini tuh apa ya. Nah, kalian bisa langsung pencet tombol Q&A-nya, lalu kalian langsung input pertanyaan kalian di situ. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin coba aku sekali lagi aku mau lihat sebenarnya yang udah siap nih ada berapa orang nih. Coba please raise your hand. Ada berapa orang nih yang udah siap? Wih, oke. Oke, naik terus nggak ya? Naik terus nggak nih?
Oke. Cukup ramai juga. Nah, sebenarnya hari ini tuh kita akan bahas apa sih, Kak? Nah, hari ini kita akan bahas Office Survival 101, Social Skill and a Workplace Champion. Nah, banyak banget sebenarnya hal-hal yang kita bisa pelajari di sini, apa yang dituntut oleh dunia kerja saat ini. Habis itu kita juga akan belajar bagaimana mampu menjadi survivor dalam organisasi kerja. Terus kenapa sih kita harus Office Survival 101, itu tuh kenapa sih? Terus juga ada di mana social skill yang bisa dilatih. Apa aja mungkin social skill kalian yang perlu dilatih? Nanti kalian tahu habis nonton webinar ini. Atau mungkin siapa sebenarnya yang menjadi champion di workplace. Nah, kalian juga bisa tahu tuh info baru kan. Nah, yang terakhir, kapan saatnya kamu bisa menjadi workplace champion? Nah, banyak banget nih sebenarnya materi-materinya hari ini, dan aku yakin sih hari ini bakal insightful banget. Nah, mungkin kita kenalin dulu kali ya speakernya. Mungkin Kak Maria boleh say hi ke teman-teman. Halo teman-teman semua. Halo Kak, Halo, apa kabarnya? baik. Gimana Mas Fajri kabarnya? Baik. Nah, Mbak, Oke. ini hari ini kayaknya seru banget nih topiknya Office Survival Skill 101. Aku sebenarnya penasaran banget sih. Apa gitu ya? Iya, ini apa ya? Nah, aku boleh kenalin Kak Maria dulu? Boleh, silakan. Nah, Kak Maria Teresia Widyastuti merupakan seorang psikolog lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan berhasil mendapatkan title Dokter Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti. Dan beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang HR serta menjadi dosen tamu untuk bidang psikologi dan manajemen selama lebih dari 15 tahun. Saat ini, Kak Maria telah menjabat sebagai Head of HR and GSD GDP Ventures. Kak Maria juga memiliki banyak minat ya di bidang, mulai dari bidang training and development, di area people and organization development, research budaya, organisasi, life skill, even fotografi dan kulineri Nusantara. Wah, banyak banget nih. Mungkin ada yang mau ditambahin dari penjelasan aku buat mengenali Kak Maria ke teman-teman? Cukup kayaknya. Aku senang juga sharing session untuk bantu teman-teman, terutama yang mau develop life skill itu sih. Concernku ada di life skill, social skill gitu sih, Mas Wajri. Nah, mungkin daripada kita nunggu lebih lama ya, Kak, aku mau tahu dong sebenarnya apa sih Office Survival itu menurut Kak Maria? Mungkin kita bisa langsung mulai aja. Boleh. Aku share screen ya. Boleh, Mbak. Oke, thank you. Oke, jadi ini topik menarik. Apa sih itu Office Survival 101, Social Skill and Workplace? Kita lihat ya. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Apa sih itu? Karena saya ada di GDP Venture. Oke, sebentar. Oke. We love to connect the science. Suaranya kedengaran kah? Sorry. Kedengaran, Kak? Kedengaran. Oke ya. Oke, sorry. And the arts. The experience and the possibilities. The culture and partnership. The message and the innovation. We are here to connect the consumer and where they belong. To connect Indonesians with their unique needs. We are GDP Venture, empowering consumer culture. Oke. Jadi kan kalau tak kenal maka tak sayang gitu katanya Mas Fajri. Jadi saya pengen sayang nih gitu ya.
Iya. Jadi sebelum masuk saya perkenalkan dulu. Jadi saya bekerja di GDP Venture. GDP Venture itu venture builder. Tapi kami fokusnya di commerce, media dan entertainment, dan juga solution company. Kami didirikan baru tahun 2010. Nah, tapi ini tidak hanya tentang venture capital sih sebenarnya. Tapi kami lebih menekankan pada growing sustainable and reputable company in business of future. Jadi kami pilih mana company yang mau di-invest, company yang kami buat dari nol. Itu intinya adalah harus punya business future yang bagus dan reputable dan juga sustainable. Kira-kira gitu. Company-nya apa aja yang ada di kami. Nah, ini dia portfolionya yang di commerce. Itu ada ini, beberapa saya nggak usah sebutin satu-satu ya. Kira-kira ini yang di commerce, kemudian ini yang di media dan entertainment. Ini mungkin kalau teman-teman semua, terus saya mesti cek nih, kenalnya yang mana, apa API Tracing, Agate, apa-apa gitu ya. Ini di grup kami. Kemudian termasuk ada narasi, opini, No United, juga visi NEMA. Kemudian kalau solution itu kami ada ini. Nah, ini company-company yang solution. Jadi ini semua company di kami, isinya anak muda, kayaknya jangan-jangan saya yang tua sendiri nih ya, gitu. Ini anak-anak muda yang semuanya luar biasa, seperti itu. Oke, nah untuk discussion agenda hari ini, seperti yang tadi Mas Wajri diskusikan di awal, kita mau lihat bagaimana sih untuk mampu jadi survivor dalam organisasi. Itu seperti apa. Karena ternyata nanti kalau kita lihat tuh ada gapnya apa gitu ya. Sehingga kita perlu tahu apa sih yang dituntut teman-teman semua nih yang ada di dalam klub-klober ya namanya ya dipanggilnya ya. Itu apa yang dituntut oleh para pekerja saat ini, kemudian apa yang dituntut oleh dunia kerja, ada gapnya enggak gitu, karena banyak beritanya, informasinya bahwa ada gap gitu sehingga perusahaan tuh susah mencari tenaga kerja. Banyak yang pelamar tapi tuh nggak masuk-masuk. Yang melamar juga bingung kok kenapa ya kita nggak masuk. Nah itu gapnya apa? Nanti kita bahas. Terus kemudian kenapa disebut Office Survival 101? Itu nanti kita lihat lagi. Terus kemudian siapa yang bisa menjadi workplace champion? Apakah semua orang bisa atau nggak bisa? Atau yang seperti apa? Nah tadi terakhir kapan saatnya kita bisa menjadi champion? Nah kemudian bagaimana cara kita mengembangkan social skill? Jadi kalau kita mau jadi champion, ada kuncinya. Social skill-nya harus oke. Nah, social skill harus oke itu bagaimana? Nah, itu nanti kita bahas. Nah, sebelumnya saya mau minta ini dulu Mas Waji. Oh iya. Bikin pool. Iya. Baik. Pertanyaan ini apakah, nah silahkan dijawab dulu. Teman-teman semua, ada 87 nih ya, kalau nggak salah ini. Saya mau tahu nih, apakah teman-teman semua itu pernah mengetahui yang disebut dengan Office Survivor itu apa sih? Office Survivor 101. Itu kira-kira seperti apa? Silakan. Ini sambil kita nunggu teman-teman isi polling, Mbak. Kayaknya aku sih kalau jujur ya aku pribadi aku belum pernah mendengarkan sih ini Mbak. Apa sih itu sebenarnya Office Survivor 101 tuh? Makanya menurutku ini apalagi untuk orang-orang yang mungkin baru starting out dari karir ya Mbak ya. Itu Ya, ini betul. bisa menjadi salah satu webinar yang insight dan fruitful banget sih. Jadi Office Survivor 101, 101 itu kan sebuah istilah, kalau itu kelas basic gitu. Jadi kalau misalnya ada entah aplikasi atau kelas gitu ya, itu 101 tuh yang satu yang basic. Nah, jadi ini Office Survivor ini adalah suatu tools yang sebenarnya fresh graduate itu harus punya. Sangat mendasar. Para pekerja harus punya. Untuk menjadi profesional tuh harus punya ini. Jadi ada seperangkat gitu apa saja ya. Itu yang harus kita ketahui. Jadi sekarang ini banyak yang justru nggak muncul gitu atau dia fail pada saat bekerja atau bahkan yang baru setahun 2 tahun gitu dia udah aduh kayaknya aku nggak udah cukup deh gitu.
Nah, apakah dia benar sudah cukup atau dia nggak bisa survive di dalam organisasi? Karena organisasi itu bukan suatu hal yang mudah untuk masuk, adjust, dan sebagainya. Kira-kira gitu sih, Mas Fajri. Gitu. Oke. Oke. Nah, ini hasil pollingnya udah keluar dan banyak banget ternyata Mbak yang nggak tahu apa sih itu Office Survivor 101. Oke, padahal ini adalah kunci untuk kita masuk, apalagi untuk yang fresh graduate ya. Nanti kita lihat juga untuk generasi muda saat ini gitu. Karena ini nggak kita dapat di sekolah kadang-kadang. Ya. Oke, 95% ya. Oke, kita mulai lagi kalau begitu. Sekarang saya mulai masuk ke materinya ya. Kok macet ini sebentar. Oke. Nah, oke, ini dia yang tadi saya informasikan. Jadi Office Survivor apa sih? Bagaimana mampu menjadi survivor dalam organisasi kerja? Itu sebenarnya kuncinya. Kenapa dibilang survivor? Karena tadi masuk tuh nggak mudah. Kita kan ada probation ya, 3 bulan. Atau kalau di company saya, itu kalau fresh graduate, itu mulai 6 bulan di kontrak. Kita tidak melihat bahwa 3 bulan itu cukup untuk melihat. Karena kadang-kadang dia baru beradaptasi dari satu, adaptasi dengan kerjaannya. Kedua, adaptasi dengan timnya. Ketiga, adaptasi dengan atasannya. Keempat, dia adaptasi dengan culture-nya. Belum tentu cocok. Adaptasi dengan sistemnya. Itu juga belum tentu dia bisa gitu. Sehingga itu yang disebut dengan orang yang sudah lewat dari 3 bulan, 6 bulan, setahun atau 2 tahun. Biasanya sih kalau survivor itu 3 tahun. Itu dia udah bisa, bahkan sudah naik level, itu disebut dengan survivor. Gitu. Nah, dia harus punya apa aja nanti kita lihat. Jadi kalau dari definisinya, survivor itu person, ada 2 definisi kalau dilihat, itu a person who continue to live despite nearly dying, atau yang di bawah. Nah, saya pakai yang bawah nih, a person who is able to continue living their life successfully despite experiencing difficulty. Jadi bagaimana dia bisa bertahan dalam kesulitannya, itu sebenarnya. Kenapa disebut 101? Karena tadi dari basic. Nah, ini kalau dari riset ya, dari riset ini tapi di Amerika ya, belum dibuat riset di Indonesia. Kebanyakan itu permasalahannya di communication. Jadi yang mampu survive itu harusnya orang yang punya communication bagus. 71% itu soft skill gap ada di communication. Nah, kalau di penelitian yang di Amerika ini juga lack of soft skill itu menjadi 44%. Technical skill enggak, cuma 22%. Leadership-nya 14%. Terus like komputer teknologi 12%. Ini apalagi anak-anak sekarang tuh udah jago gitu ya, nggak masalah. Enggak, itu mah kecil gitu ya, nggak ini. Terus yang nggak dijelaskan, I do not think there is a skill gap, itu ada 8%. Tapi kita patut lihat tadi 44% di soft skill. Itu ada di communication, critical thinking, creativity, collaboration. Nah, nanti kita lihat bahas lebih lanjut ya. Nah, disebut one-on-one tadi, yang tanya kenapa sih one-on-one? Karena sekali lagi one-on-one itu topik untuk beginner. Jadi survival, office survival untuk beginner. Berarti kalau saya 3 tahun kerja, beginner nggak? Bisa jadi dia beginner lagi pada saat dia pindah kerja, pindah organisasi. Itu bisa jadi dia harus survive lagi gitu. Sekarang ini kecenderungannya anak cepat banget pindahnya. Karena kenapa? Adaptasinya sangat cepat gitu. Adaptasi cepat karena hard skill-nya yang sudah cepat mereka beradaptasi gitu. Jadi kalau tadi saya lihat di company kami ya, hampir di properti kami itu sekitar ada 58 company di bawah GDP Venture, itu rata-rata seperti itu, perpindahannya cepat, turnover-nya tinggi. Kenapa? Karena mereka cepat sekali bisa terkait dengan technical, tapi soft skill-nya belum tentu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dari data-data di sini, itu kelihatan skill gap-nya. Itu ada ini dari risetnya. Oke, nah, sebenarnya ada buku bagus ya, ada buku bagus kan kita ini sesinya cuma 40 menit, tanya jawabnya waktunya sedikit. Padahal yang namanya soft skill itu nggak cukup dibaca. Soft skill itu harus dijalankan, dikerjakan, harus praktis, harus latihan. Itu soft skill.
Jadi sangat bagus sekali sebenarnya kalau misalnya udah dari mahasiswa, gabung di organisasi, magang-magang, banyak magang, kalau libur itu magang, itu bagus sekali kan. Klub juga punya ya, kegiatan magang, itu sangat bagus untuk latihan soft skill. Kalau hard skill-nya itu bisa menyesuaikan, tapi soft skill enggak. Nah ini ada buku bagus tentang bagaimana survival guide new employee gitu. Nah ini bagus bukunya. Tapi saya nggak ceritain buku itu ya di sini. Tapi kira-kira seperti ini. Jadi umumnya orang mempunyai hard skill dan soft skill. Nah untuk pemula one on one tadi, 101 itu kebanyakan banyak fokusnya di hard skill. Jadi hard skill itu apa? Itu technical knowledge or training that you have gained through any life experience, including in your career or education. Jadi biasanya dari karirnya, pengalaman kerja itu didapat, makin dia ahli misalnya sebagai SEO gitu atau SEM marketing itu bisa menjadi ahli dengan pengalaman yang banyak. Kalau soft skill itu personal habit and traits ya, jadi kepribadian that shape how you work, yang membangun dengan how you work and your own and with others. Ini bisanya dibangun hanya kalau kita punya relasi yang baik, punya pengalaman, experience dengan teman-teman kita, teman-teman kerja yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kebanyakan fokus dari beginner tadi 101 itu ada di hard skill. Lulus sekolah, wah udah lulus aja udah bagus, udah ini gitu, susah sepertinya gitu. Masih harus latihan lagi. Satu ini soft skill. Jadi ini penting. Soft skill-nya apa aja? Integrity, dependability. Dependability itu penting. Misalnya masuk, mungkin belum tentu diajarin loh karyawan baru itu. Ada yang masuk langsung, nih kamu langsung kerja. Nah, tahu temannya gimana, ini harus gimana. Sehingga seseorang itu harus mandiri. Gitu. Harus punya effective communication. Open-minded, itu udah pasti. Teamwork, creativity, itu udah harus. Problem solving. Aduh Bu, ngerti aja belum nih, baru masuk di organisasi udah harus problem solving. Toolsnya gimana gitu ya, itu jadi bingung mereka. Critical thinking itu juga menjadi penting. Adaptability, organization, willingness to learn, ini harus. Tapi biasanya anak-anak sekarang saya yakin sekali willingness to learn-nya tinggi. Empathy. Nah ini nih, empathy ini juga menjadi satu hal dasar. Jadi soft skill ini sebenarnya bagian dari life skill. Kalau di sekarang itu ada 10 dasar life skill sebenarnya. Nah, ini salah satu bagian dari soft skill yang untuk pemula 101 tadi itu harus kuasai. Itu bagaimana nanti kita lihat di belakangnya. Nah, kalau di company ada company tertentu yang memberikan training ini sebagai training wajib. Kalau di perusahaan kami itu ada ini sebagai training wajib. Misalnya contoh di salah satu anak perusahaan kami yang punya 4 brand tadi, ada Opini, ada Historia, Bolalop, terus satu lagi Womentalk gitu ya, itu under GVM, itu kami wajib untuk training creativity, creative thinking itu wajib, strategic thinking itu wajib. Jadi ada 3 training yang terkait dengan thinking, kreatif itu wajib karena kita bisnisnya itu ada di daerah itu, daerah kreatif. Tapi nggak cuma itu aja, ini adalah bekal untuk menjadi kreatif. Misalnya contoh gini, kalau saya model memberikan pengembangan kepada tim saya, tuh kasih project gitu, karena saya kerjanya banyak dan di beberapa PT gitu kan, terus saya kasih project. Ada yang dia nolak gitu, saya nggak mau Bu, kayaknya saya nggak sanggup gitu. Oke. Jadi saya lihat nih, ini nggak sanggup karena apa? Apakah ada masalah di open minded-nya, creativity-nya, problem solving-nya, atau apa gitu. Nah, di situ nanti kita bimbing dia lewat coaching. Gitu. Jadi one on one ini itu relatif dengan leadership yang harus punya gaya atau style coaching. Gitu. Tapi saya nggak bisa bahas coaching saat ini ya. Kira-kira sih seperti itu, Mas Wasili. Kita lanjutkan ya. Nah ini salah satu contoh di company kami. Kalau karyawan baru, newcomer, ini ada di 2 company ya, yang satu di GDP Venture-nya, yang satu di GVM Network nih kita yang 4 media itu. Jadi kasih gini karyawannya, gitu. Ada checklist kecil-kecil kan tentang gimana pakai photocopy machine,
gimana sih pakai printer, karena kita pakai printernya kan barengan gitu. Sampai grand with the office mug tuh gimana gitu. Di mana tempatnya, kita ada coffee machine-nya. Terus itu gimana. Terus kalau stationery naruhnya di mana. Basic-basic ini aja kadang-kadang membuat orang tuh jadi stres juga. Ini aku harus gimana ya? Terus kalau ini seperti apa ya? Terus pergi ke finance, misalnya klaim gitu, habis berjalan dinas seperti apa ya? Karena tidak semua company policy-nya itu langsung dijembrengin gitu, dikasih tahu. Enggak, jadi kadang-kadang orang bingungnya harus gimana ya gitu. Terus kalau di company kami kan kebetulan kita dapat makan siang gitu. Terus gimana ya, aku harus makannya, ininya gimana, ininya, dan sebagainya. Attendance-nya gimana. Kalau di GVM kami pakai salah satu namanya holakrasi, itu nanti teman-teman bisa explore apa itu holakrasi, tatanan organisasi yang kita bukan kotak-kotak itunya, tapi organisasi bulat-bulat gitu. Nah, di sini juga masuk dalam checklist gitu. Nah, itu untuk supaya dia bisa pertama adjust ini dulu. Nah, ini contohnya nih, kita kasih nih ke karyawan kita. Kita bungkusnya pakai besek sih, gitu. Indonesia banget gitu ya, pakai besek. Nah, teman-teman waktu datang pertama dapat laptopnya, dapat ini minumnya kita kasih, terus di gelasnya itu kita tulisin Hai Lucky gitu kan, halo Claresta, itu sangat touchingnya individu supaya dia betah kerja di kantor, supaya dia merasa nyaman. Karena orang masuk dalam kantor tuh belum tentu nyaman awalnya, takut stres itu bisa jadi gitu ya, ini contoh. Nah, itu sampai di situ, itu baru masuknya. Terus kemudian yang perlu tadi, apa sih yang sebenarnya dituntut oleh pencari kerja saat ini, teman-teman yang saat ini ada di klub ini, gitu. Apa sih sebenarnya? Kadang-kadang mereka nggak tahu apa yang kita cari, apa yang teman-teman cari itu waktu kerja. Apakah basic need aja, kebutuhannya. Ini namanya hierarki Maslow ya. Saya paling suka ini hierarki Maslow, ini menggambarkan hierarki dari kebutuhan manusia. Yang paling tinggi itu self-actualization. Gitu. Dari pertama physiological, kebutuhan dasar makan, air, tidur gitu ya, itu paling basic. Kalau kita terjemahkan, sebenarnya kalau karyawan kebutuhan dasarnya itu adalah food, water, di physiological, itu apa sih? Oh, berarti kebutuhan pertama dia dibayar. Cafeteria benefit itu, cafeteria benefit itu bagaimana kita memilih benefit gitu. Jadi ada company-company, terutama company yang baru yang startup company itu, dia modelnya kamu mau pilih apa? Mungkin asuransi enggak, tapi aku fitness aja deh gitu. Atau aku ada pilihan apa kayak gitu. Terus ada main basket, kalau di tempat kami ada tuh untuk basket. Atau ada yang yoga, yang apa kayak gitu. Itu namanya cafeteria benefit. Naik nanti ke atas itu baru kebutuhan security, stability, freedom from threat, dari rasa takut itu harus punya kebebasan. Diwujudkannya itu adalah safe working condition. Dia nggak merasa takut. Misalnya takut ini terhadap apa? Sama atasannya takut gitu. Kalau kerja apa stres, takut apa, itu juga bisa terjadi gitu. Mau presentasi, wah sakit perut terus gitu kalau presentasi saking takutnya. Harusnya nggak bisa dibuat seperti itu gitu. Nah, kita juga perlu tahu kalau kondisinya kebutuhannya bebas dari rasa takut itu, apa yang harus kita atasi? Kalau saya takut seperti itu, apa yang harus saya atasi? Nah, kalau udah dia bisa naik lagi. Working relation, professional association. Berarti kebutuhan berikutnya udah naik lagi, bahwa relasi dengan tim kerja. Ada orang yang masuk dalam suatu organisasi, kok betah sih di sini? Padahal gajinya mungkin nggak, ada perusahaan yang lebih besar. Gitu. Tapi temennya enak, Bu. Kita timnya enak banget. Udah kayak keluarga, sampai nggak mau pulang. Ada satu tempat kami itu Historia, Majalah Historia itu gitu, kantornya rumah gitu ya, bentuknya rumah. Nggak pulang lo gitu, nggak mau pulang kalau nggak disuruh pulang. Gitu, benar Mas Fazri. Jadi kok bisa seperti itu? Itu karena udah sangat dekat banget gitu. Jadi udah sangat melt ya ini organisasi dengan atasan, dengan bawahan gitu, manggil nama aja atau sangat santai tapi tetap ada respect gitu. Nah, naik ke atas lagi itu esteem kebutuhannya. Self-respect, prestige, status. Nah, ini berarti yang dicari apa? Biasanya job title, prestige, status gitu. Nah, ini juga jadi masalah. Misalnya contoh di kami di
GVM itu, salah satu company yang GDP, itu nggak ada job title, nggak ada manajer, nggak ada atasan. Organisasi yang nggak ada atasan, nggak ada atasan bawahan. Jadi benar-benar semua sama gitu. Itu juga jadi masalah. Cari pegawainya nggak gampang. Karena buat kita, yang penting bukan job title-nya. Kartu nama penting untuk cari customer di luar gitu. Tapi waktu di dalam itu nggak seperti itu. Nggak ada. Bisa jadi saya saat ini jadi bawahannya bawahan saya yang saat ini itu bisa jadi gitu di organisasi yang seperti itu nggak gampang cari karyawan, belum tentu mau seperti itu, kok title-nya nggak ada ya kayak gitu. Nah itu orang yang berarti butuhnya esteem. Yang terakhir itu adalah self actualization, challenging job, achievement, advancement, penghargaan. Nah itu juga yang dicari. Nah sekarang kebanyakan anak-anak sekarang ini, nanti kita bahas tentang generasi ya, itu kebutuhannya langsung self actualization. Jadi pernah ada teman saya yang ngeluh gini, sekarang ini ya habis interview ya, dia user interview, sekarang anak-anak ini datang udah pakai mobil ya, dulu kita dapat mobil waktu jadi manajer ya gitu. Jadi kerja udah nggak, kenapa? Karena memang secara ekonomi melahir anak-anak sekarang dalam kondisi yang lebih bagus dibanding kita dulu, dibanding generasi saya gitu ya. Itu sehingga datang dengan udah mobil, dia nggak butuh sarana transportation. Kebutuhan utamanya, Bu, di sini parkirnya dibayarin nggak gitu. Kebutuhannya itu parkirnya dibayarin gitu. Oke, kamu motor apa naik ini? Saya kalau ganjil naik motor, kalau ini naik mobil, Bu. Wah, ya nggak bisa. Gitu cuma satu karyawan, kamu pilih motor atau mobil bayarnya, parkirnya. Nah itu proses negotiation. Nah kebutuhan dia bukan itu, kebutuhan dibayarin parkir plus saya challenge-nya apa ya Bu di sini? Saya berapa tahun ya Bu saya bisa naik karir saya jadi ini kita. Saya jadi project manager berapa? Itu pertanyaannya. Karena kenapa? Kebutuhannya sudah di self actualization. Kebutuhan tadi dibayar, punya mobil dan sebagainya itu sudah dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisinya beda. Kalau zaman saya dulu punya mobil beneran saya harus mulai dari awal, naik bus dulu, naik kereta dulu gitu baru punya mobil di umur-umur tertentu di angkatan saya ya gitu. Nah, ini yang dituntut oleh pencari pekerja saat ini. Nah, masalahnya ya. Nah, ini juga ini yang tadi saya bilang nih Mas Fajri. Tiap generasi itu bisa beda Mas Fajri. Misalnya saya tuh generation X gitu. Style saya kerja udah beda, komunikasi. Nah ini terkait dengan social skill. Komunikasinya beda, bisa jadi ada gap atau ada miss antara saya dengan anak buah saya. Anak buah saya itu yang generation Z itu ada 2 orang. Sisanya milenial semua. Coba, saya punya anak buah yang generation Z ada 1. Di antara anak buah saya berapa itu, kebanyakan milenial. Gaya komunikasinya beda gitu. Bisa jadi gap juga. Ini yang perlu diketahui dari office survival tadi. Perlu tahu gitu. Baik generation Z ke misalnya atasannya, misalnya ke generasi saya di generation X atau bahkan ke teman kerjanya yang di generasi milenial gitu. Nah, ini yang disebut dengan salah satu tools dari survival kit-nya dari office tadi untuk berhasil. Karena working style-nya beda, motivation-nya beda, working value juga beda gitu. Beda sekali. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke polling kedua ya Mas Fajri ya. Boleh dibantu kah? Masuk generasi manakah Anda? Nah, kita mau lihat nih dari 108 orang ini kebanyakan generasi apa ya Mas Fajri ya? Oke. Mungkin kita juga bisa lihat di chat kali ya Mbak ya. Ini boleh, oke. Ini kita biar bisa tahu nih sebenarnya umur kalian tuh berapa sih yang hadir di sini nih. Coba boleh dong balas di chat. Ada umur kalian tuh berapa sih? Jadi penasaran. Penasaran ya. Iya. Boleh. Oh ada yang 20, 23, 22. Oh nggak jauh ya, nggak jauh beda ya Mbak ya. Ada yang 28 ternyata. Oh ya. Iya. Oke, menarik ya.
Ya berarti memang yang mengikuti webinar ini tuh range-nya sangat besar sekali, Mbak. Dan hasil pollingnya pun juga ternyata di sini 51% orang yang mengisi polling ini adalah Generation Z. Oke. Nah, Generation Z, milenial yang 42%, Generation X-nya 8%. Masih ada berarti. Baby boomer-nya udah nggak ada nih. Baby boomer-nya udah nggak ada ya. Oke. Nah ini menjadi menarik. Karena dengan komposisi seperti ini, itu membuat bisa jadi ada gap-nya. Kalau timnya campur, nah itu seperti apa kondisinya? Gitu sih Mas Fajri. Kita lanjutkan dulu ya. Boleh Mbak. Oke, sebentar. Ini agak susah. Oke, nah. Sekarang kalau tadi dari sudut yang mencari kerja ya, sekarang apa yang dituntut oleh dunia kerja saat ini? Itu yang perlu kita tahu. Nah, kalau saya lihat di risetnya dari Harvard University, itu dia mengatakan hasil riset itu social skill itu adalah yang utama, top factor to getting and keeping a job now. Untuk mendapatkan pekerjaan dan tetap di pekerjaan itu berhasil, itu adalah social skill, is a must. Nah, ini ada penelitian lain lagi, soft skill yang dibutuhkan tuh apa aja. Nih saya udah tebelin nih. Communication, teamwork, motivation, problem solving, enthusiasm, trust gitu. Nah ini sekali lagi nggak bisa dibaca aja, harus latihan, harus diuji, harus terbukti. Trust itu apa diujinya dalam tim, dalam project kayak gitu. Itu bagaimana mendapat trust seperti itu. Enthusiasm juga gitu. Dikasih satu project misalnya menolak, ini antusiasmenya seperti apa ya gitu. Problem solving dia gimana ya, seperti itu. Motivation-nya seperti apa. Nah, ini skill yang dibutuhkan di 21st century workforce. Nah, ini critical untuk sukses. Jadi kalau mau jadi manajer, mau jadi apa, ya harus melewati itu gitu, harus bisa. Nah, terus dari penelitian yang lain lagi saya cari ini adalah soft social skill or ability to effective interact with others. Jadi berelasi dengan orang lain itu menjadi sangat penting dan dituntut oleh dunia kerja saat ini. Gitu. Kenapa sih? Karena sebenarnya waktu kita direkrut, waktu tes itu ya psikotes dan sebagainya itu udah lewat. Pasti intelektualnya oke, udah lewat psikotesnya kok, gitu kan? Udah lewat interview, tes teknikalnya udah lewat. Ini yang susah. Ini yang kita lihat apakah bisa dalam 3 bulan atau 6 bulan. Bahkan kalau ada perusahaan yang langsung probation 3 bulan, itu sebenarnya kalau saya bagi fresh graduate agak berat, kasihan belum kelihatan ya. Makanya kami selalu pakai kontrak dulu 6 bulan. Gitu. Jadi fair ya. Bahasa itunya fair atau cengli lah gitu antara yang kerja dengan yang karya ini barunya. Oke. Ini social skill can be regarded as personality trait or personality capability, contribute to psychosocial outcomes. Ini menghasilkan terkait dengan masalah-masalah psikologi sebenarnya social skill itu. Oke, nah ini sebagai gambaran. Apa yang dituntut dalam dunia kerja? Tadi kan tertulis ya. Yang dituntutnya seperti ini. Sekarang Anda bayangkan, bayangan aja nih Mas Fajri ya. Masuk baru fresh graduate, diminta untuk public speaking, udah bisa. Latihannya di mana? Latihannya waktu sekolah, gitu. Leadership-nya terbukti apa enggak. Jadi tidak hanya nilai yang sebenarnya atau tidak hanya technical. Nah, conflict management ini is a must gitu. Decision making, time management itu harus tuh, paling kalau misalnya dalam ngerjain project-project. Stress management, communication skill, interpersonal skill. Nah, ini yang dibutuhkan. Nah, apa aja time? Ini dari teori yang berbeda, penelitian yang berbeda sama ternyata kebutuhannya. Time management, ini bahkan ada networking. Teamwork pasti, creative thinking, conflict resolution. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya yang utama dituntut dari dunia kerja itu berupa soft skill. Itu nomor 1 itu soft skill. Oke, ini riset lain, jadi ini yang utama.
kalau kita mau jadi top employer, itu memang harus nomor satu critical thinking, punya critical thinking, creative thinking, problem solving, personal career development. Jadi harus punya develop untuk diri sendirinya tuh harus bagus. Teamwork, social skill tadi, listening skill itu harus. Listening skill beda ya sama hearing. Nah, listen itu beda sama hearing. Ini biasa di communication ini dipelajari. Nah, ini communication-nya oral dan writing. Kalau saya lihat sekarang anak-anak sekarang gitu ya, cara email gitu. Nah, itu kan kelihatan santun tidaknya waktu email, gayanya seperti apa, cara minta sesuatunya tuh kepada atasannya apa seperti apa, itu kan kelihatan. Biar bagaimanapun yang namanya office itu beda dengan organisasi yang bukan office, itu nggak semuanya. Mungkin kalau office-nya American style gitu ya, itu bisa jadi santai, ini communication-nya bisa manggil atasannya bisa nama. Tapi kalau yang Indonesian company, BUMN, atau government, itu belum tentu bisa. Gitu. Sehingga kita harus tahu juga culture-nya seperti apa. Teknologi literasi itu kalau buat saya, anak-anak sekarang itu jagoan. Itu udah bisa deh. Planning, organization skill, goal setting, motivation. Membuat goal sendiri itu seperti apa. Karena tidak semua company punya performance management yang karyawannya diminta untuk buat goal sendiri. Gitu. Nah, jadi kita harus punya goal setting sendiri. Financial literacy. Sekolahnya teknik, tapi diminta ngerti tentang profit and loss. Gitu. Saya kreatif, Bu. Saya menulis, Bu. Kok saya harus tahu masalah finansial? Nah, karena di perusahaan, makin orang itu tahu, misalnya gini, seorang penulis yang misalnya di media kami, dia nulis ini dia bisa monetize gitu. Atau dia bisa masukin misalnya di YouTube dimonetize. Dia udah ngerti bahwa tulisannya bisa dimonetize. Company lebih senang nulis yang seperti itu dibandingkan dia nulis tapi banyak tapi nggak bisa dimonetize. Nah, sehingga perlu tuh financial literacy tadi, kira-kira seperti itu. Jadi bukan masalah kita hanya bisa nulis aja atau apa, enggak. Harus ngerti all dari manajemen. Nah, balik lagi life skill, tadi ya leadership, employee attitude, time management, banyak banget ya Mas Fajri ya, kayaknya dituntut. Tapi memang seperti itu gitu. Tapi kita pendek ini jadi 4 gitu ya. Jadi top employers itu ada 4 C kalau saya bilang. Yang pertama C communication itu sharing, thought, question, idea, and solution. Ini lucu juga. Kalau di kantor kami itu kebiasaan gini. Kalau meeting ada orang yang nggak ngomong, dikeluarin dari meeting. Gitu. Waduh. Nggak usah ikut meeting. Orang itu, apalagi lagi masa online ini kan WFH semua ya. Iya. Kamu ada di situ atau enggak? Apalagi kalau misalnya videonya nggak ditampilkan gitu kan. Kamu ada di situ enggak? Kalau nggak ada itu CEO kami langsung loh. Nggak usah ikut meeting. Gitu. Nah, itu bagaimana kita harus bertanya, punya ide, punya apa, nggak usah ajak meeting dia lagi, nggak usah undang lagi. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Itu C ya. Terus C pertama communication. Kedua collaboration. Ini working together to reach a goal. Bisa nggak dia masuk dalam tim? Putting talentnya kita, expertise and smart to work. Bagaimana menjadi smart dengan misalnya sumber dayanya terbatas gitu ya. Sumber daya terbatas, Bu, harusnya kita beli ini, harusnya training ini, harusnya ini. Harusnya. Tapi kan kadang-kadang di kondisi di company nggak seperti itu gitu. Nah, itu gimana kita smart menghadapi itu? Itu juga menjadi tantangan buat kita. Yang ketiga, itu critical thinking. Looking at problem in a way and linking learning across subject and discipline. Nah, ini critical thinking. Biasanya itu kalau di company itu dipelajari. Dikasih training untuk yang ini. Karena di sekolah, balik lagi. Ini tidak semuanya di sekolah itu dipelajari. Tapi di perusahaan atau di office, di organisasi dibutuhkan. Sehingga inilah yang menjadi gap. Kenapa kok perusahaan nggak nemu-nemu ya kandidat ini? Kok susah banget posisi ini? Ada posisi ini tuh didapat susah banget sih. Yang ininya juga frustasi. Aku udah ngelamar kemana-mana, kok nggak bisa-bisa ya diterima kerjaan. Nah, karena gapnya ada di sini. Yang terakhir tuh creativity.
trying new approach to get things done equal innovation and invention. Ini tentang bagaimana orang itu menjadi kreatif. Jadi kalau di office, akhirnya top employer 4 ini aja. Kita sederhanakan, communication, kemudian collaboration, critical thinking, dan creativity. Kira-kira seperti itu. Ini yang sederhananya gitu ya Mas Fajri ya. Oke, kita pooling lagi ya Mas ya. Boleh banget, boleh banget. Oke. Nah mungkin pollingnya nih, aku bacain Ya. mungkin ya ke teman-teman. Boleh. Anda ingin menjadi top employee, maka skill manakah yang akan Anda kembangkan terlebih dahulu? Ini tricky sih sebenarnya, karena menurutku juga semuanya tuh bisa menjadi salah satu hal yang memang kita harus miliki dulu. Jadi agak bingung. Iya, yang mana dulu ya? Aku sudah jawab sih. Coba mungkin siapa tahu skill yang aku jawab itu. Oke, mungkin aku show ya Mbak ya. Iya, boleh. Communication, Mbak. Jawaban 68% orang-orang menjawab communication. Communication. Ya. Kenapa ya kira-kira communication, Mas Fajri? Kalau Mas Fajri aku tanya, kenapa ya? Kok communication? Karena menurutku komunikasi itu kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, dan kita juga bisa mencegah problems yang mungkin karena kita salah ngomong atau mungkin perkataan kita tidak enak. Nah, mungkin kita bisa mencegah hal-hal seperti itu sih dengan komunikasi itu. Oke, itu betul. Jadi yang pertama, modalnya basicnya itu ada di diri kita. Jadi ini kan ada 4 ini, langkah-langkah yang paling aman dan cepat gitu ya, goals-nya yang paling pendek kita bisa capai, itu di communication tuh. Kalau collaboration itu kan butuh orang lain. Nah, kalau collaboration butuh orang lain, creativity juga butuh suatu wadah atau project gitu kan. Jadi yang paling mudah dikembangkan oleh kita dulu itu communication dulu gitu. Kalau communication yang kita kembangkan bagus, di collaboration-nya itu akan cepat, akan bantu cepat banget. Nah, kemudian nanti kalau communication-nya bagus, dia punya ini bagus, itu nanti critical thinking-nya akan kebantu. Karena mungkin seandainya dia macet gitu ya, macet ide atau apa, terus nggak bisa itu dia bisa berbicara dengan yang lain, gitu, bicara dengan yang lain. Termasuk creativity juga demikian. Kira-kira seperti itu. Oke. Sebentar. Nah. Oke, kita lanjut lagi ya Mas Fajri ya. Oke, lantas sekarang siapa yang bisa menjadi seorang workplace champion? Kita lihat. Jadi untuk jadi workplace champion itu kita perlu tahu dulu apa sih itu workplace champion atau employee champion bahasa sederhananya. Itu adalah employee that is dedicated to improving a certain area within the company. Jadi sebenarnya sederhana kok. Tidak dituntut yang macam-macam. Tapi dia ada improve. Di certain area nggak apa-apa. Di bidang yang dia ahli itu nggak apa-apa. Kecuali kalau dia mau jadi generalis. Gitu ya, kira-kira. They are generally high performing. Dia harus punya performance yang bagus. Engage employee. Engage dengan organisasinya. That can pass this enthusiasm untuk others. Nah, ini yang susah nih. Bisa nggak dia memberikan antusiasmenya, positif hal-hal, energi positifnya, positive thinking-nya, energi positifnya kepada orang lain. Itu karena kenapa? Kalau dia bisa ini, dia akan jadi leader yang bagus. Gitu. Jadi pesannya pertama sederhana ya. Cuma butuh ini kok improve di area tertentu gitu. Tapi dia harus perform. Tapi dia harus engage gitu, punya ikatan sama organisasi yang bagus gitu. Bangga sama organisasinya, bangga sama timnya. Dan bisa ini yang paling susah, pas melewati ya dia memberikan gitu ya, memberikan antusiasmenya kepada yang lain. Itu kira-kira. Oke. Nah, terus kapan saatnya saya bisa menjadi champion? Nah,
Kalau ini, jadi mungkin teman-teman juga harus mengetahui bahwa ini salah satu office survivor one-on-one ya. Banyak orang tidak memahami life cycle dari employee, gitu ya. Sebenarnya ada apa aja sih life cycle-nya employee? Ini life cycle employee namanya. Dari mulai orang punya strategi untuk dia menjadi karyawan yang seperti apa, itu masuk memilih perusahaannya yang mana, dia mau apply yang mana, kemudian dia tertarik melamar, direkrut, dikasih training onboarding kayak di tempat kami tadi, dikasih map, dikasih checklist, dikasih laptopnya, dikasih training gitu ya, itu onboarding kalau di tempat kami. Proses learning, reward recognition, benefit waktu di saat proses penggajian dan sebagainya, proses performance sampai di retain atau dia keluar, ini sebenarnya kita bisa menjadi champion. Jadi kita bisa menjadi champion nih, semuanya ini. Mau masuk di mana aja. Misalnya kalau sekarang, saya bisa Bu, jadi champion pada saat mau interview. Bisa. Tadi communication-nya kita perbaiki sehingga waktu interview udah bagus. Gitu. Waktu dia dites, psikotes udah bagus. Onboarding juga demikian. Bisa pada saat di onboarding dengan creative thinking-nya, dengan apa, apalagi kalau udah mulai masuk ke yang lain-lain. Jadi kalau ditanya kapan saatnya saya bisa menjadi champion, bisa mulai di life cycle mana aja. Kalau sekarang aku udah 2 tahun nih di kesini, bisa nggak ya di saat proses yang sekarang bisa masuk di learning development sebagai talent, apa namanya, itu bisa kita masuk di sini dengan belajar, dengan develop, itu bisa. Jadi kalau ditanya kapan, apakah harus pada saat masuk? Enggak. Bisa kapan saja untuk menjadi champion. Gitu. Tapi jangan kelamaan, 5 tahun kerja nggak jadi champion itu udah nggak ini tuh nggak akan di maintain sama company-nya. Nah, oke. Sekarang masuk ke berikutnya, bagaimana cara mengembangkan social skill? Ini yang utama. Jadi social skill itu juga disebut interpersonal skill. Those we use, interact, and communicate with other people ini. Jadi kita gunakan social skill ini untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, skills ini itu include verbal skill sama non-verbal. Jadi misalnya verbal kata-kata tadi, bahasa, dan sebagainya. Non-verbalnya bahasa tubuh. Jadi kalau misalnya itu nanti ada gaya-gaya, kalau dilatih, pelatihan social skill ini, itu ada kita pelajari gesture-nya. Misalnya kayak cara saya ngomong begini, atau pakai seperti ini, eye contact-nya, melihat kepada yang saya ajak bicara seperti apa, itu ada pelatihannya. Nah, jadi interpersonal skill itu belajar tidak hanya verbalnya, tapi juga non-verbalnya tadi. Gitu. Itu harus kita kuasai. Jadi kalau pada saat interview, atau pada saat nanti biasanya ada group discussion ya, ada company yang di-assess-nya pakai group discussion, itu kelihatan banget karena mau kita lihat body language-nya dia, gesture tubuhnya seperti apa. Nah, itu penting untuk kita pelajari. Nah, strong social skill can facilitate interpersonal interaction, which can in turn lead to effective job outcomes. Ini penting banget. Jadi, hasil dari pekerjaan kita, performance kita, itu tergantung dari social skill. Contohnya gimana? Contohnya, dia mau kita kasih project, terus nggak bisa, mandek. Gitu. Kasih kerjaannya mandek. Dia yang memimpin project, kebetulan anak baru tapi memimpin project. Nggak bisa. Kalau dia social skill-nya nggak bagus, dia berhenti di situ, mundur. Tapi kalau dia social skill-nya bagus, dia bisa datang ke atasannya, ke temannya, ke siapapun. Dia tanya. Cara bertanya-nya itu juga bisa membuat orang itu, ada teknik-tekniknya membuat orang lain ngasih semua ilmunya. Bisa. Gitu. Atau bahkan aku bantu kamu deh jadi mentoring, atau aku bantu ngerjain deh. Nah, itu yang disebut dengan strong social skill. Kalau yang enggak, udah diem aja, berhenti, sampai bosnya bilang, kamu jelek nih, performance-nya nggak bisa, kenapa ini nggak jalan, misalnya gitu. Nah, tapi kalau dia punya strong social skill yang bagus, dia akan cari orang yang bisa bantu dia mengerjakan kerjaan itu. Makanya disebut dengan survival kit one-on-one. Itu contohnya. Nah, ini social skill also allow individual the opportunity to express both positive, negative feeling in interpersonal situation without losing social reinforcement.
bisa dia mengungkapkan suka, nggak sukanya, takutnya, dan sebagainya dengan cara yang bagus dan tidak merusak relasi dia dengan orang lain. Itu yang disebut dengan strong social skill. Jadi dia bisa mengungkapin bahkan ke atasannya, Bu, saya takut, saya nggak mau ini. Saya takutnya karena seperti ini, Bu, gini-gini. Jadi menurut Ibu gimana ya? Saya harus seperti apa? Nah, itu dia bisa mengungkapin positif dan negatifnya. Gitu. Nah, ini butuh keahlian. Gitu ya. Oke. Nah, itu caranya gimana? Caranya gampang kok. Yang penting latihan. Kalau social skill itu nggak bisa pakai baca buku aja nggak bisa. Read a book every day. Sekarang kan banyak tuh ya, saya juga langganan di ini yang baca buku cuma kayak ringkasannya, apanya gitu ya, itu banyak. Nah, makin Anda banyak baca itu makin bagus. Knowledge-nya banyak. Terus pick up new hobby. Apalagi kondisi WFH gini. Coba cari hobi yang menarik. Sehingga apa kok, kenapa pick up new hobby, kok bisa ngembangin social skill ya Bu? Bisa. Karena kenapa? Karena kita punya satu yang membuat kita lebih percaya diri lagi. Misalnya contoh nih, saya selama WFH, Mas Fajri, saya belajar bahasa Spanyol. Gratisan aja di internet gitu ya. Keren banget. Pengen tahu aja kayak apa sih, gratis pula gitu ya. Nggak usah les ini. Contoh itu salah satu contoh gitu. Terus saya belajar masakan yang saya suka masak, tapi kan suka makan sebenarnya. Saya suka masak masakan yang lain gitu. Masakan saya belajar masakan Korea. Kayak apa sih? Karena saya biasa masakan Jawa. Oh gini kalau Korea kayak gitu. Jadi sesuatu yang membuat kita lebih percaya diri gitu. Itu yang disebut dengan new hobby. Macam-macam. Orang sekarang banyak ini tanaman lah apa gitu. Believe in your ability. Yakin kita punya kemampuan itu. Kalau nggak yakin nggak bisa. Itu keyakinan itu nomor satu. Kemudian use healthier motivation habit. Kita harus punya motif yang bagus, yang sehat, saling menguatkan juga dengan teman-teman yang lain. Kemudian create inspirational room. Itu selalu tuh saya buat punya catatan ini terkait dengan write letter to your future self tuh biasanya saya punya jurnal. Tiap hari saya tulis jurnal gitu. Saya bikin apa ya, ada inspirasi apa. Jadi saya bilangnya bank book, bank idea. Ada ide apa gitu, saya tulis itu. Ada ide apa atau kadang-kadang pakai post-it aja saya taruh di situ. Saya taruh. Jadi itu kayak bank idea. Itu saya buat. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Kemudian have a weekly exercise routine. Kalau saya jalan tuh tiap hari jalan lari 1 jam, 6 kiloan lah kira-kira ya, keliling komplek rumah aja. Itu exercise murah, nggak perlu ongkos banyak, orang cuma jalan kaki atau lari gitu kan. Terus contoh juga, kita mencari yang seperti itu. Harus exercise, olahraga itu bagus. Terus learn a new language. Ya tadi yang tadi saya ceritakan, hobi baru, saya belajar bahasa baru. Kemudian forgive your past self. Saya lupain deh tuh, mungkin saya dulu buat salah atau apa, saya lakukan yang lebih baik lagi. Dimarahin bos gitu. Udah deh saya lakukan lagi yang lebih baik lagi. Iya kan, kalau di Mas Fajri saya selalu bilang tuh ke tim saya, anak buah saya, dimarahin bos itu adalah part of our salary. Gitu. Jadi gaji kita tuh emang ada komponen dimarahin bos gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu biasa. Yang penting kita improve lagi, belajar lagi. To say stop to your inner critic. Jangan selalu mengkritik dirinya sendiri. Mau menjadi sempurna boleh, tapi jangan terlalu banyak mengkritik diri sendiri. Be kinder toward other people. Kita harus baik dengan orang lain. Overcome your fears. Jangan pernah takut akan sesuatu apapun. Dulu ibu saya selalu ngajarin, kamu nggak usah takut apapun, kecuali kalau takut sama yang kamu nggak bisa pegang. Yang hantu gitu mungkin ya. Yang lain semua yang kamu bisa lihat mata, kamu bisa pegang, kamu masih bisa kerjain. Itu saya pegang tuh. Dari kecil saya tanamkan itu ke anak saya juga gitu. Sehingga apa? Kita coba punya kerjaan baru, punya tugas baru. Saya coba. Bisa dilihat pakai mata saya kok gitu. Kita coba. Jadi nggak ada rasa takut. Kemudian write a letter to your future self. Saya selalu gitu. Goalnya goals jangka pendek, menengah, panjang. Jangka pendek saya apa? Jangka menengah itu berapa bulan? Jangka panjang apa? Nah itu selalu kita buat supaya kita social skill-nya bagus. Kesannya loh, kan kita hubungan sama relasi orang lain. Tapi ini semua latihannya kok justru dengan diri sendiri gitu ya Mas Fajri ya. Kok latihan dengan diri sendiri? Hobi lah, inilah, iya. Karena kalau kita nyaman dengan diri kita sendiri, kita bangga dengan diri kita sendiri,
maka keluarnya pun akan mudah berelasi dengan orang lain. Itu kuncinya. Gitu. Oke, nah terakhir nih Mas. Terakhir, saya suka gambar ini. Jadi waktu ini tim saya yang untuk buat desain gambar presentasi saya ini bilang, Bu, yang penting tuh yang akhir tuh harus bagus ini yang presentasinya. Saya bingung nih, 1 slide kurang gitu dari kemarin ya, sampai tim prop bingung. Saya nemukan kata ini, nobody is born as a champion. Nggak ada seorang pun yang dilahirkan untuk jadi pemenang gitu. Walaupun dia adalah seorang pemenang, kita tuh lahir tuh pemenang tuh, antara ketemu sel telur dan sel spermanya itu udah pemenang kita lahir di dunia ini. Tapi untuk jadi seorang champion sebagai pemenang itu harus dibayar dengan kerja keras. Itu iya, nggak pernah ada orang duduk enak jadi champion, nggak ada. Harus ada kerja keras. Nah contoh di gambar ini ya, kalau saya lihat nih, ini anggaplah kita gitu atau Mas Wajri lah gitu ya. Nah bayangannya itu seperti ini mungkin Superman atau Captain Amerika atau apa gitu ya Mas ya. Padahal kita di luar tuh biasa, tapi di dalam kita itu sebenarnya kita semua orang itu punya potensi yang belum keluar. Gitu. Tinggal bagaimana kita mau mengeluarkan potensi kita itu. Gitu. Kalau kita ngelihat nih, ini kan dia ngelihatnya tuh sampai jauh sampai finish ini. Nggak ada nih jalan aspalnya. Nggak ada jalan aspalnya. Semua challenge. Mau mulai start aja nih. Aduh, udah idenya kayak gini. Aduh, ini kok harus melompat tembok ya. Lah ini kok relnya jalannya begini ya. Iya, isinya problem semua nih. Isinya krisis. Ini di organisasi seperti itu. Aduh, ada masalah pajak lagi. Aduh, ada kompetisi sama temen lagi. Aduh, harus lobby-lobby sampai ke atas. Ini seperti itu. Tapi bagaimana cara kita memandang semua ini untuk maju, itu tergantung kita masing-masing. Kalau Anda merasa ini challenge, ini tantangan Anda, ini untuk development, ya ini akan jadi bagus. Jadi kalau saya bilang sama tim saya, ya kita harus melihat ini positif. Kenapa? Hidup itu isinya problem banyak kok. Memang tugas kita itu nyelesain problem. Hidup itu nyelesain problem gitu. Nah, dengan kita punya pemikiran bahwa kita harus menyelesaikan satu problem, maka kita akan semangat terus. Krisis akan lewat, kita bisa lewati. Ini lihat badainya banyak, hujannya emang seperti itu. Kalau kita punya social skill bagus, kita punya life skill yang bagus, saya yakin kita bisa sampai sini. Kira-kira gitu, Mas Wajri, dari saya. Thank you banget, Mbak Maria. Ini keren banget sih, karena aku jadi rasanya, walaupun aku bukan anak psikologi, tapi rasanya satu kayak kuliah, dan dua banyak banget insight yang aku sebenarnya dari tadi kayak, oh iya bener juga ya. Apalagi tadi ketika bahas bagaimana cara untuk menjadi sebuah champion di workplace, itu kayak, wah bener sih, ini tuh informasi ini tuh bener banget. Nah, sebenarnya nggak cuma aku nih, Mbak, yang punya banyak pertanyaan tentang materi kali ini. Ini aku mau coba membacakan dari, ada tadi aku melihat salah satu pertanyaan yang menurutku tuh oke sih. Boleh dibantuin ini. Atau mungkin Mbak Maria melihat tadi juga mau ingin melihat Q&A-nya dan memilih, mungkin ada yang kayak, oh ini aku pengen menjawab ini, itu juga silahkan. Oke, ada dari Mas Wajri dulu sambil aku baca ya. Oke, boleh. Ini ada sih salah satu salah satu hal yang simple tadi kan, ada cara mengembangkan social skill ya, Mbak. Dan salah satu cara mengembangkan social skill itu adalah untuk kita believe in our abilities, terus juga forgive ourselves, dan even untuk membaca buku-buku baru yang sebelumnya belum pernah dibaca. Nah ini sayang sekali, ini sebenarnya bagus, tapi ini anonymous. Ada nggak Bu rekomendasi buku untuk saya bisa lebih semangat dan menjadi seorang champion? Yang tadi, yang buku saya yang tadi saya kasih itu rekomendasi yang bagus tuh. Kebetulan sih kalau saya ngelihat di Indonesia itu belum saya belum nemuin buku yang bagus ya. Tapi kalau yang tadi yang saya sharingkan itu bagus tuh bukunya. Itu champion untuk di organisasi. Itu bagus banget. Gitu. Jadi apa ya tadi judulnya, Mas? Saya tadi kok bentar aku sharing ini ya. Ya.
Nah, ini. Nah, ini. Aduh, kok ini ya? Bentar. Ini buku bagus buat kita belajar banyak sih. Oke. Nah, ini dia. Dari Patterson, bukunya Patterson ini. Kelihatan ya, Mas ya? Kelihatan. Nah, employee ini. Ini buku yang bagus sekali. Tapi saya belum pernah ketemu buku yang dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu kalau saya punya kesempatan nulis buku ya. Jadi ide Iya. nih. Nah, Boleh tuh, boleh ya. Nanti aku nulis berdua Mas Fajri deh. Aduh. Oke. Jangan. Oke. Jadi ini tentang apa namanya supaya survival guide untuk ini karir. Dia bilang from day one, dari hari pertama kali masuk itu sebenarnya kita sudah bisa menunjukkan apakah kita akan berhasil atau tidak karir kita. Gitu. Ini buku yang rekomendasinya ini sih. Gitu. Ini juga ada lagi apa namanya pertanyaan Ibu. Dia bertanya seperti ini, adakah strategi berbeda dari yang sudah disampaikan untuk bertahan di lingkungan kerja yang merupakan bisnis milik keluarga sendiri? Oke. Jadi dia sebagai a part of family business ya? Yes. Oke. Nah, ini kalau a part of family business ini biasanya lebih kompleks permasalahannya. Permasalahannya karena terutama misalnya dia sebagai apa dulu nih masuknya gitu. Anak owner, atau justru ownernya, atau sebagai apa, atau family aja, kemudian masuk ke situ, itu kita perlu lihat dulu positioning-nya dia seperti apa. Gitu. Kemudian, apakah memungkinkan di situ profesionalisme itu berjalan apa enggak, gitu. Karena bisa jadi dia kesulitan terhadap itu, karena kalau family business itu ada yang family business itu memang udah profesional ada, tapi ada yang enggak gitu. Sehingga kita perlu lihat organization dari family business itu. Nah, itu strateginya. Nah, otomatis kalau di sini, kalau yang saya lihat ini di family business itu justru social skill-nya harus bagus. Social skill harus bagus karena kenapa? Relasinya itu lebih dekat gitu, lebih dekat juga lebih mudah terluka gitu. Kalau sama temen ya, misalnya kita di organisasi yang bukan family gitu, dia pulang kantor udah selesai. Kalau di family business, dia sebagai di situ bagian dari family, belum tentu loh bisa selesai. Yang masih kebawa terus wong saudara gitu kan. Sehingga keterampilan social skill-nya memang benar-benar harus bagus. Gitu sih, Mas Fajri. Baik, apalagi pulangnya tuh bareng, terus ketemu tiap hari bener-bener 24 jam kayak keluarga sendiri, berarti emang mungkin karena lebih mudah tersakiti ya, Mbak. Jadi kita harus memiliki social skill yang tinggi. Iya, tapi bukan berarti family business itu nggak profesional, enggak loh. Karena seperti di tempat kami ini, di tempat kerja saya ini juga itu family punya keluarga gitu, tapi sangat profesional gitu. Masuk itu juga benar-benar sesuai. Kalaupun keluarga itu masuk benar-benar ya sesuai dengan standar profesional gitu. Nah itu jadi bukan berarti nggak bisa ini, tapi kita yang harus punya social skill yang bagus gitu kira-kira. Nah ini juga ada Ibu tadi salah satu ininya Mbak, tadi kan sudah di-mention bahwa salah satu skills yang harus dimiliki seorang champion itu adalah critical thinking. Dan sayang banget ini juga balik lagi anonymous attendee, jadi aku nggak bisa mention namanya. Dan beliau izin bertanya bahwa critical thinking itu berguna untuk pada situasi seperti apa ketika kita di dunia kerja, dan contoh critical thinking itu seperti apa ya. Dan jika kita pada saat kita melakukan hal tersebut tapi kita sudah mentok, apa yang kita bisa lakukan? Oke. Jadi critical thinking itu kalau tadi ya kita lihat di sini adalah bagaimana kemampuan kita melihat suatu permasalahan secara kritis gitu. Makanya disebut dengan critical thinking. Itu biasanya ada tahapan-tahapannya.
critical thinking ini menjadi dasar untuk melakukan problem solving, menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi karena dia critical thinking ada tahapan-tahapan prosesnya itu, maka pemikirannya itu biasanya terstruktur. Orang yang punya critical thinking bagus itu biasanya pemikirannya terstruktur. Sehingga pada saat dia nanya, pada saat dia menyelesaikan suatu problem itu udah ada terstruktur. Biasanya pula orangnya based on data. Biasanya begitu. Nah, untuk apa critical thinking? Critical thinking itu sangat berguna sekali dimanapun. Sebenarnya nggak cuma di dunia kerja, di dalam berelasi dengan organisasi lain, atau misalnya cuma di luar deh, misalnya main basket bareng atau apa. Jadi itu juga sangat berguna. Karena apa? Untuk menanyakan, untuk mempertajam ini benar atau tidak, misalnya gitu. Apakah yang saya jalani prosedurnya benar apa tidak, misalnya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi orang yang punya critical thinking bagus biasanya akan selalu punya pertanyaan tentang hal itu, tentang suatu hal. Misalnya, kalau misalnya di satu dikasih kerjaan atau project gitu, kok saya yang dipilih, kenapa ya? Gitu. Ini apa ya? Project ini sebenarnya untuk apa? Itu salah satu gitu. Oh, ini ada masalahnya apa ya? Terus apa? Nah, itu akan terus runtut seperti itu. Itu sederhananya ya. Kalau yang macam-macam critical thinking-nya definisinya banyak, tekniknya juga banyak. Tapi yang paling sederhana adalah bagaimana dia berpikir secara runtut, itu aja. Kalau sederhananya juga mulai dari yang pemikiran dasar 5W1H itu juga udah sangat lumayan dibanding yang nanti harus ini gitu. Critical thinking itu banyak caranya. Tapi biasanya diajarkan dengan cara sederhana 5W1H. Apakah itu, bagaimana itu, kapan dan sebagainya, itu udah cukup membuat kita lebih tajam bertanya. Kira-kira gitu. Gunanya apa? Banyak banget, dalam kehidupan keseharian pun demikian, kira-kira gitu. Itu sih Mas Fajri, semoga menjawab. Ini juga ada pertanyaan lagi. Ini sebenarnya kan tadi kita juga ngomongin generational gap ya, karena generational gap itu tadi mulai dari cara kita berkomunikasi, cara kita kerja, value-value yang dipegang kan juga berbeda-beda ya. Apalagi tadi sudah diceritakan juga sama Mbak Maria bahwa di GDP Venture itu memang ada generation gap seperti itu. Dan ini pertanyaannya, bagaimana caranya sebenarnya atasan-atasannya di GDP sendiri, atau mungkin ada tips-tips tersendiri, bagaimana cara kita untuk membantu pekerja yang sebenarnya canggung dalam menghadapi generation gap ini? Oke. Jadi ini uniqueness di tempat kami ya. Mungkin CFO-nya di tempat kami itu generation-nya di atas saya tuh, bukan X lagi, baby boomer kali. Baby boomer kali ya, Mbak. Iya. Tapi dia punya capability yang luar biasa di bidang finance, karena kebetulan kita venture company ya, dia punya ketajaman untuk bisnis gitu. Company dibeli nggak ya, diinvest nggak ya, ini gitu. Nah, kita respect pada kemampuan beliau melihat hal itu. Ini gapnya jauh, dia harus sudah pensiun gitu, tapi tetap masih bekerja di tempat kami. Kebetulan di tempat kami masih bisa seperti itu ya, kontrak lagi untuk ini karena keahliannya dia. Nah, ini juga kunci buat kita nih. Kalau kita punya satu keahlian sampai tua bisa dipakai. CFO kami bedanya jauh, sama saya aja bedanya jauh. Saya generation X tadi, dia udah baby boomer gitu. Walaupun kita sama-sama dari UGM, dia dari ekonomi, saya psikologi gitu ya. Punya cara pandang yang sama, tapi dia punya ketajamannya beda. Terus bagaimana cara dia memahami saya? Bisa jadi saya yang memang harus memahami dia, itu pasti ya kita yang muda. Tapi bagaimana dia memahami saya, itu adalah dia ngelihat gini, ini contoh ya, karena saya nggak cuma pegang HR di sini, saya pegang purchasing, general service, GA gitu ya, legal, rekrutmen, banyak juga Mbak. Banyak kan, undersnya banyak ya. Terus dia bilang, tadi saya nggak punya finance itu termasuk di bawah saya. Dia tahu saya pengalaman finance saya itu lebih sedikit dibanding pengalaman saya yang lain. Bijaksananya dia adalah, oke, saya ada PR Pak dari, saya kebetulan reportnya langsung ke CEO ya.
saya ada PR Pak, harus ngertiin yang company ini tuh EBITDA-nya harus sekian, EBITDA-nya harus gini. Saya nggak ngerti nih Pak, kamu udah belajar apa gini? Nah dia ngajarin. Gitu. Nah sharing knowledge itulah yang di perusahaan kami. Kenapa yang tua-tua itu masih ada atau saya ini juga udah tua gitu dibandingin anak tim saya gitu ya. Itu ada kenapa supaya saya sharing knowledge. Itu. Nah, dengan sharing knowledge itu, satu sharing knowledge, dua sharing wisdom. Nah, itu yang nggak dipunya di generation yang 3 generasi yang dari bawah itu adalah wisdomnya. Karena kok bisa kita wisdom kenapa? Karena kita kan udah lebih lama pengalaman, udah lebih tahu. Tetapi kalau teknologi mungkin atau apa itu jagoan lah, kayak tim saya itu jago-jago gitu sekali langsung kok bisa ngerti ya, saya kok lama ya soal ini gitu. Tapi wisdomnya itu belum tentu. Nah itulah yang di culture di company kami itu yang tua-tua itu tadi termasuk saya itu yang kita harus share knowledge dan share wisdom. Nah bisa share knowledge atau share wisdom itu kenapa? Bagaimana company-nya meminta mereka untuk itu, gitu. Jadi di sini butuh culture dari company. Memang harus share. Jadi saya belajar tuh tentang EBITDA, tentang ini, tentang itu. Gitu. Itu kira-kira sih seperti itu. Gitu. Tapi nggak cuma itu, ada gap lain misalnya gini. Saya dapat PR dari CEO saya, dari atasan saya, tentang saya harus memahami konten website. Kenapa konten ini gini, Google kenapa begini gitu ya. Kenapa metriknya seperti ini. Nggak ngerti dong, saya orang psikologi gitu kan. Nah terus saya belajar dari generasi yang anak muda yang sekarang, yang di bawah saya, millennial generation. Saya mau langsung ngomong. Jadi maksudnya yang kita yang tua, yang berumur tuh jangan malu juga untuk ngomong. Saya ngomong, William, aku dikasih PR nih, suruh belajar tentang konten. Saya nggak ngerti. Saya mau belajar ya sama kamu. Saya magang. Kok bisa sih Bu magang? Saya magang. Saya magang di Historia, saya magang di Opini. Itu. Nah, mau nggak yang generasi yang lain tuh seperti itu? Nah, kalau di kami itu diwajibkan seperti itu. Gitu. Jadi ada rasa apa ya? Ya tadi, kalau di GFM tuh ada organisasi strukturnya kita tuh malah yang namanya holacracy, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, tuh bisa. Saya bisa belajar sama bawahan saya. Gitu. Saya belajar dong ini, kayak ini. Gitu. Misalnya seperti itu. Kerendahan hati ya, itu harus. Gitu. Bahwa kamu mungkin udah lebih lama, saya kan baca buku duluan aja. Saya lahir duluan aja, jadi dapat pengalaman duluan. Tapi mungkin kalian lebih ahli. Gitu sih kira-kira, Mas Fajri. Nah, semoga pertanyaan tadi telah dijawab sama Mbak Maria ya. Mbak, mohon maaf sekali nih karena waktunya juga kita udah mau habis. Mungkin kita punya slot untuk satu pertanyaan terakhir. Mungkin dari Mbak Maria ada yang ingin dipilih atau kayak... Oke, aku pilih ya. Boleh. Ini ada bagus nih. Kalau di GDP Venture, itu kesempatannya seperti apa sih? Aku pengen tahu target perusahaannya gimana. Jadi tahu opportunity berkembangnya seperti apa. Maaf kalau langsung pertanyaannya kepo. Enggak lah. Ini justru kalian harus nanyain seperti ini ya. Jadi di GDP Venture itu kebetulan karena kita banyak company-nya, itu kami juga bantu properti-properti kami yang lain kumpulkan untuk lowongannya apa aja. Misalnya dari Blibli ada apa, dari tempat lain Beli Tagar atau Kumparan itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa, misalnya gitu. Nanti dikumpulkan di tempat kami, kemudian kami berikan lagi CV-nya ke mereka. Karena tiap-tiap company itu kan punya standarnya masing-masing. Jadi nggak melulu kami di GDP Venture tuh satu company sama. Enggak, itu beda. Kira-kira sih seperti itu. Gitu. Terus ini banyak ya sebenarnya ya. Aduh, banyak nih. Yang gampang ini emang karena sesi malam nih kayak apa ya? Ini rasanya kayak kuliah aja sih dan aku mendapatkan juga banyak banget info. Thank you banget Mbak Maria udah explanation-nya sangat thorough dan banyak banget yang di-explain, terus aku juga banyak banget dapet insight-insight baru nih menurut aku untuk gimana sih sebenarnya juga untuk menjadi seorang champion in the workplace. Iya, gitu. Karena kita juga keterbatasan waktu, aku juga mau minta maaf kalau buat teman-teman belum terjawab semua pertanyaannya, tapi semoga tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Mbak Maria
bisa menjelaskan atau memberikan kalian clarity tentang apa yang kalian bingungkan. Gitu. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi di itu ya, kalau nggak salah di klub kan ada ya, tanya jawab yang masuk ke dalam company gitu ya. Terus ada, ya itu bisa mungkin nanti diulang masuk situ, nanti kami jawab di situ deh. Soalnya tadi pertanyaannya bagus-bagus sih, cuma ada waktunya mepet ya. Iya, Ibu. Bagus. Iya. Ini aku boleh nggak Mbak, summary sedikit tentang apa sih yang kita udah bahas hari ini? Ya, boleh, silakan. Nah, jadi sebenarnya banyak banget nih yang kita udah bahas hari ini, mulai dari bagaimana menjadi seorang champion di tempat kerja kalian, hingga apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang champion agar mereka bisa survive di tempat kerja mereka. Nah, untuk survive di dunia kerja, kalian tuh harus paham dulu budaya dan kebiasaan dari perusahaan tersebut. Itu bagaimana perbedaan generasi dan juga cara komunikasinya juga, cara kolaborasinya juga, itu juga kita harus pahami seperti apa. Apalagi tadi juga sudah di-mention sama Mbak Maria bahwa ada generation gap itu di mana kita semua memiliki communication skill yang berbeda, value yang berbeda, collaboration yang berbeda. Jadi semua itu harus kita pahami terlebih dahulu. Lalu, untuk kita bisa bertahan dan berkembang, kita tuh tadi juga sudah diajarin oleh Mbak Maria tentang 4C, communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Hal inilah yang sebenarnya harus dimiliki untuk menjadi salah satu top employee di suatu tempat. Nah, mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari Mbak Maria? Yang dari slide terakhir, itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap suatu masalah. Itu kita itu sebenarnya semua orang yang potensial. Cuma perlu bagaimana kita mengembangkan sayap kita itu, potensi kita itu tergantung dari cara pandang kita, positif atau negatif. Seperti itu. Kita harapkan tentu saja harus dengan memandang positif supaya sampai di karir yang puncak. Kira-kira gitu. Nah, kalau aku boleh quote tadi Mbak dari slide terakhir itu, aku emang suka banget sih emang, tapi benar juga tadi sudah di-mention sama Mbak Maria, nobody is ever born as a champion, you have to earn it through hard work. Dan itu aku setuju banget. Karena tanpa hal itu kita nggak akan jadi siapa-siapa, kita gini-gini aja. Betul, iya. Oke. Nah, semoga teman-teman hari ini juga udah mendapatkan informasi-informasi dan insight yang sangat bagus dan menarik, bahkan even buat mereka improve on themselves or on their work or even on their lives and their surroundings. Nah, semoga juga teman-teman had fun hari ini. Dan sebelum kita berpisah, aku minta tolong nih, mohon bantuan teman-teman untuk mengisi form evaluasi yang bisa kalian lihat sekarang di screen kalian, ada QR code-nya, ada link-nya. Nah, kalian bisa banget tuh nanti langsung nge-scan itu pakai HP, apalagi tadi udah dibilang sama Mbak Maria, anak muda zaman sekarang udah canggih teknologinya, jadi udah gampang banget. Betul. Nah, sambil aku nungguin teman-teman ngisi formulir, aku mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sponsor kita, Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas ID, yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia yang telah menjadi media partner kami, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise ini. Terima kasih banget Kak Maria yang sudah datang hari ini dan sharing banyak banget, dan ini seru banget sih menurutku. Ini salah satu session yang beneran wah gila, ini penting banget sih buat aku pelajarin. Dan mungkin buat Clovers juga, teman-teman yang lain, thank you banget udah datang dan udah menyempatkan malam-malam nih untuk dipakai, malam Jumat lagi dipakai buat sharing, buat nonton sharing dan belajar. Tapi nggak apa-apa, karena infonya itu menarik banget dan insightful banget buat kalian untuk dipelajari. Jadi aku berharap juga kalian had fun di sini. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian masih abis ini, mungkin kalian masih bingung mau gimana caranya kalian mau mempertajam skill kalian atau mau memperluas pengetahuan kalian bisa langsung aja head over ke klub.id dan kalian langsung bisa beli paket pembelajaran di sana. Itu harganya murah banget, mulai dari 10.000 aja, dan kalau kalian siapa tahu kalian itu beli 10.000 tapi ilmunya tuh bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, dan itu adalah suatu hal yang bagus ya, apalagi untuk menjadi champion in a workplace.
Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kalian ingin melamar pekerjaan, kalian juga bisa head over to our website, club.id, karena banyak banget lowongan di sana. Dan mungkin siapa tahu abis ini kalian ada yang mau daftar di GDP Ventures, kalian bisa banget langsung ke club.id. Nah, jangan lupa, walaupun ini sesi terakhir buat hari ini, tapi besok tuh kita masih ada loh teman-teman. Nah, event ini nih sampai besok, dan besok itu adalah hari terakhir, jadi jangan sampai kelewatan sesi-sesi webinar menarik lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan, agar Clubbers lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depannya. Tuh, aku udah share banyak banget jadwal-jadwalnya, dan besok juga nggak kalah menarik sama jadwal-jadwal hari ini. Jadi jangan lupa buat kalian daftar ya. Terakhir, aku Fajri, thank you banget Mbak Maria sudah sharing hari ini dan menyempatkan waktunya. Jangan lupa buat selalu sehat, selalu jaga diri, cuci tangan, jaga kalau harus keluar harus jaga jarak. Pokoknya yang pasti sehat-sehat semua ya di sini. Terakhir, aku Fajri, aku pamit undur diri. You start stronger, do better, and go further. Thank you so much. Bye. Thank you, Mas Fajri. Sama-sama.